Oke ya, selamat pagi semua. Nah, jadi hasil terakhir kita kemarin adalah sudah bisa seperti ini ya. Jadi pada saat kita klik tambah ya, masih belum ada yang muncul ya, masih kosong ya. Nah, kita mau menginput datanya ya. Jadi kalau kemarin itu kita isi datanya lewat apa? Lewat database ya di PHP MyAdmin ya. Nah, harusnya datanya itu bisa langsung diisi lewat sini ya, di webnya ya. Nah, jadi nanti pada saat kita klik tambah ada sebuah form untuk mengisi data ya, seperti itu ya. Nah, kita akan buat itu dari sekarang ya. Nah, jadi kita masuk ke sini baru buat sebuah file ya, file di atas sini namanya tambah data .php seperti ini ya. Bentar, ya. Nah, setelah itu kita akan buat interface-nya ya. Nah, jadi karena ini adalah formulir yang kita mau buat, kita bisa pakai tag HTML ya. Atau supaya lebih bagus ya, kita pakaikan dia Bootstrap ya. Nah, jadi masuk di Google ya, Google, baru masuk di Bootstrap ya. Nah, sini. Nah, kita pakai yang biasa saja ya, yang 4,6 supaya lebih ini ya. Nah, kita cari yang starter template ya, ini ada tulisan starter template, kita copy. Nah, kita masukkan di sini ya. Oke ya, jadi saya kira dulu sudah pernah belajar ya. Kita hapus saja yang tidak dipakai, yang komentar-komentar ini ya, supaya tidak terlalu banyak ya. Seperti ini. Jadi query-nya dihapus saja ya, kita tidak butuh. Ya, yang kita perbaiki adalah yang title-nya ya. Jadi kita home data pendaftar gini ya. Oke, kemudian isinya coba kita lihat dulu ya hasilnya ya. Kita reload, harusnya pada saat kita klik ini harusnya sudah muncul hello world ya. Nah, kita akan mengganti hello world ini dengan form ya, form pendaftaran ya. Jadi kita bisa hapus saja ya, hapus saja ya. Ya, waktu kita belajar web 1 dulu sebenarnya Bootstrap ini sudah sering kita gunakan ya. Ya, kita masuk di sini, kita cari yang namanya card ya, card. Ya, kita cari yang simple saja. Ya, di bawah sini ada yang simple. Bisa kita pakai ya, ini kayak gini ya. Kita pakai ini saja ya. Masukkan di bawah sini ya, di dalam body ya. Oke, sip ya. Coba lihat hasilnya, harusnya sudah ada. Nah, tapi dia terlalu besar ya. Ininya terlalu besar ya, kita akan kasih kecil ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik, kita di sini kita kasih cardnya ini ya, div-nya ini ya, kita kasih supaya dia nanti di tengah, kita kasih margin auto ya. Nah, kemudian supaya kecil ya, kecil kita pakai style ya. Sebenarnya style ya, kita kasih width ya, widthnya 36 ya, frame seperti ini ya. Oke, kalau kita tampilkan sekarang harusnya sudah ada. Nah, ini ya. Kita ini kan ya, ini headernya, cut headernya kita kasih bg primary ya, primary. Kemudian teksnya ya, supaya teksnya sama kita kasih
white ya. Kita coba lihat. Nah, ini ya. Kita ganti tulisannya ya ke atas. Ini jadi from data pendaftaran. Oke, sip ya. Nah, di bawahnya di dalam sini sebenarnya kita tidak butuh ini ya. Kita tidak butuh, kita hapus saja ya. Ya, yang kita butuh itu hanya satu nanti bottomnya ya. Kita hapus saja semua dulu ya, karena nanti kita akan menggunakan kontrol ya. Ini ya, save dulu. Kita coba lihat hasilnya ya, seperti ini ya. Nah, kita akan masukkan formnya ya. Jadi kalau di Bootstrap itu ada namanya form control ya, seperti ini. Ini yang kita akan pakai ya, yang simple saja. Kita cari yang simple ya. Ya, kita ambil ini saja ya, copy, masukkan di cardnya tadi ya, di sini ya, card body, Ctrl V ya, Ctrl S. Nah, sudah ya, kita coba lihat hasilnya. Harusnya sudah berubah. Nah, sudah cantik ya. Nah, isinya di dalam ini akan kita perbaiki ya. Jadi yang pertama itu kita tidak butuh ini, yang label ininya kita hapus saja. Ya, di sini nanti kita butuh apa? Gambar ya. Input tipe ya, tipenya bukan lagi email, tapi kita butuh namanya text ya. Platform control ininya kita hapus ya. Kita tidak butuh, kita butuhnya itu name sama dengan ya, gambar. Seperti itu. Yang lain smallnya kita hapus ya, seperti ini. Dan yang lain kita hapus dulu yang ke bawah ya. Kita cuma butuh bottom ya. Nah, oke, sip. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, oke, sip ya. Nah, jadi sudah ada satu gambar. Nah, tinggal kita gandakan ya. Yang form control gambar ini kita gandakan ya. Blok dulu, shift alt panah bawah. Kita ganti jadi STB ya, name-nya juga harus diganti ya sini, STB ya. Nah, kita gandakan lagi, shift alt panah bawah ya. Ini kita ganti jadi nama ya. Di sini name-nya jadi nama ya. Kemudian blok lagi ya, jurusan ya. Jurusan, kemudian di sini oke. Nah, coba perhatikan dulu ya, di sini kita kasih BTN kelas, tapi kita tambah ya ininya sama dengan tambah. Oke. Nah, satu yang belum kita lakukan di formnya, belum kita tambahkan ya. Jadi actionnya itu kita kasih kosong, tapi metode yang kita akan gunakannya itu post. Oke, sip. Kita coba dulu ya. Oke, kita reload. Sip. Kita input datanya. Kita kirim. Nah, harusnya datanya diambil di sini ya. Kita lihat dulu ya. Name tambah sudah, metodenya post. Oke, sudah ya. Oke, jadi datanya sudah ini.
kita tinggal buatkan ininya ya, supaya kita bisa tangkap datanya ya. Nah, jadi di atas sini kita buat PHP ya, PHP. Nah, kemudian di dalamnya nanti kita akan isi ya. Oh, yang pertama itu kita copy dulu ya koneksinya ini ya, masuk di sini ya. Nah, kemudian di bawahnya kita if jika tombol resetnya ya, yang kayak kemarin reset belum di set, maka tanya belum bisa dikirim ya, kurung ya $_post ya, kemudian dia tambah. Nah, jadi kalau tombol tambah belum dipencet, maka datanya belum bisa dikirim ya, seperti itu. Kita ambil $gambar ya, sama dengan $_post ya, kemudian dia gambar. Oke, sip gini ya. Nah, tinggal di copy saja ya dari atas. Nah, sifat panah bawah ya, kita ganti ini ya, sip. Ini jadi STB ya, sananya juga STB ya, sini STB. Nah, di sini juga nama di sana, sini jurusan, di sini. Oke, sip ya. Oke, nah, sip. Tinggal nanti datanya kita query ya, masukkan di query, query ya, query sama dengan insert ya, insert into ya MHS, kemudian file ya, dalam kurung ya. Ini kita isi pertama itu 0 ya. Ya, yang kenapa 0 karena tadi kita pakai ID itu integer ya. Gambar nah, STB $STB supaya terbaca dari atas, nah, $nama jurusan. Oke, sip. Tinggal kita masukkan di database ya. SQL query $ini ya, bar query seperti itu ya. Oke, sip. Nah, supaya dia bisa, kita tes dulu ya. Saya klik dulu, coba kirim ya. Kita submit
tapi terkirim. Oh, coba kita lihat dulu ya di database ada tidak. Nah, sudah ada ya 6 ya. Coba kita kirim lagi, misalkan saya kirim Iran ya, Iran jurusan misalkan teknik elektrik. Coba kita lihat di database. Ini ada Iran non ya. Nah, supaya langsung muncul di daftarnya, kita tambahkan di sini di bawahnya, nanti kita tambahkan header ya, kemudian location ya, tambah titik ya, titik 2 indeks titik PHP ya, seperti ini. Oke, sip. Kita tes lagi ya, saya ini. indeks titik PHP gitu. Oh, salah, kita kurang titik ya. Oke, kita tes lagi ya. Kita coba klik ya, misalkan WC ya, saya kirim STB nya sekian, kemudian WC fungsi konten, kemudian jurusan teknik mesin. Nah, ini ya, jadi sudah langsung masuk di bawah ya. Kita ini lagi ya, baca nah, kemudian sekian, kemudian dia baca sampai ya, kemudian kita teknik. Nah, sudah ada ya. Jadi kita sudah berhasil menambahkan database ya. Ya. Nah, supaya gampang kita hapus datanya ya, sekalian ini dan hapus dan ini ya, kita sekalian tambahkan ya. Nah, jadi di sini ya, kita tambahkan di indeksnya ya, di bawah sini ya, yang hapus ya, hapus ya, kita tulis hapus titik PHP ya, dia akan mengambil nanti ID ya. ID sama dengan PHP lucu dolar ID dolar MHS ya, kita ambilnya ID seperti ini ya. Oke ya, kita coba cek dulu ya, kita reload. Ada salah di 47 sini ya. Oh, salahnya adalah kita tidak tutup PHP nya ini ya, salah. Oke, sip ya, kita coba tes lagi.
line 47. Kita tambahkan di sini titik koma. Dulu ya, kita reload ya. Oke ya, jadi pada saat kita sudah klik di sini itu sudah mengambil ID ya. Jadi nah ID itu akan kita proses ya. Ini ya, ini misalkan ID-nya 4, nah itu dia akan hapus nanti data keempat ya, misalkan ini ya 4, 5 dan seterusnya ya. Oke ya, jadi kita masuk di sini, kita buat sebuah file namanya push ya, saya kasih besar dulu ya, push.php ya. Nah di dalamnya kita akan bikin ini ya. Ya kita copy saja dari sini, kita buat tag php ya. Nah di dalamnya kita ambil yang tadi ya, ini ya database-nya ya, di sini. Nah, baru kita ambil ID-nya ya, $ID sama dengan dollar underscore get ya. Kita ambil yang ID seperti itu ya. Nah jadi maksudnya $underscore get ini kita ambil yang dari tadi, yang di sini tadi di atas ya. Pada saat kita diklik seperti ini maka muncul ini. Nah, jadi ID-nya itu yang dia ya, seperti itu ya. MySQL query ya. SQL-nya underscore query. Nah, kemudian kita delete ya, masukkan dulu koneksinya, kemudian kita ambil ya. Delete from MHS ya, kemudian berhard ya. ID sama dengan $ID seperti itu. Nah, baru kita copy saja ya yang dari sini, yang header location-nya tadi ya, supaya dia pada saat dihapus dia kembali ke indeks seperti itu. Oke, sip. Kita coba tes ya. Saya back dulu, saya reload ya, saya coba hapus. Nah ini sudah terhapus ya. Kalau kita mulai dari bawah ini kan datanya 9 ya, saya hapus. Nah tinggal 8, 7 ya, saya hapus juga. Nah, oke sip ya. Nah jadi sampai di situ ya. Nah, jadi tugasnya sekarang adalah melanjutkan codingan yang sudah dibuat kemarin. Tambah data, ini tambah data, kemudian nanti bisa juga dihapus datanya. Oke, nanti minggu depan kita akan periksa. Yang berhasil membuat edit akan ditambahkan 1 bintang minggu depan. Sekian dan terima kasih.